udah kawin belum sih? Kawin mah sering. Rasa lu percaya tuh 6 tahun lu LDR, lu percaya dia ngapa-ngapain? Seminggu kemudian nelpon lagi. Hi, how are you? Miss you. Anjing. Sebutin siapa namanya? Woi, lo kan memahami gen-gen yang ada di Gen X, Gen Y, Gen Dut, Gen Boy. Oke, semua gentar gen-genan. semua gua paham bang. Anak gue kan banyak, ada yang milenial, ada yang Gen Z ya, Gen Z, ada apa Alpha tuh? Alpha yang terakhir. Nah Alpha, nah itu gue pengen tahu tuh kalau anak sekarang tuh model pacarannya gimana sih? Model pacaran gen siapa dulu? Gen gua. Iya lo Gen apa? Z gua itu. Kalau misalkan lampu mati, panggil aja gua kan Gen Z. Gen Z. Gitu aja kata gue. Lo masuk ke dalam Gen Z. Iya. Harus diengkol dulu dong. Udah daripada bingung-bingung tanya gua, mending kita langsung datengin para ahlinya di generasi masing-masing ini. Wah, udah ada. Udah ada dong. Gimana sih? Di sana tuh. Kita udah kedatangan Gandhi. Selamat datang di Jago Kandang. Jago Kandang tuh ada singkatannya. Apa itu? Sebentar gue lupa. Jangan digosipkan di belakang. Jangankan kepanjangan. Gue pernah waktu itu logonya aja gue lupa. Gue bilang ayam jago. Ternyata Jago Kandang. Oke. Ya kan bener ayam jago. Gimana sih? Kok lupa? Tampol ya. Gandhi. Ya. Nah, kalau Gandhi gue udah tahu gue udah pernah syuting bareng sama Gandhi. Gue tahu berapa film Gandhi juga. Gue juga pernah lihat Gandhi jadi reviewer. Gue pertama kali lihat dia jadi reviewer film. Buset, ini anak galak banget sih waktu gue lihat gitu. Lama-lama ini anak gak galak, dia judes. Judes banget sih, nge-review sampai pedes banget gitu. Tapi ternyata itu konsepnya. Itu konsep apa buat sih? Konsep. Tapi kan gue nggak asal ceplos-ceplos aja. Gue biasanya ada harusnya begini, harusnya begitu. Tapi sekarang udah nggak pernah. Jadi gara-gara bulan Januari kemarin ada seorang sutradara yang jam 3 pagi ngechat gue tersinggung. Oh iya. Tapi tersinggung bukan karena review gue. Tersinggung karena fanbase artis yang dia direct itu kecewa sama review gue, lalu ngebully sutradara dan ngata-ngatain si sutradaranya. Padahal sutradaranya senior. Jadi sutradaranya nonton reviewnya, gue nggak tersinggung sama review lo, tapi gue jadi tersinggung gara-gara fanbase-nya si artis ini ngata-ngatain gue, malah ngebully dia. Wah, dari semenjak itu, apalagi gue respect banget ya, dia senior dan gue ngefans banget sama karya-karya dia. Gue minta maaf, dia bilang nggak apa-apa. Gue sebenarnya nggak marahnya sama lu, cuman gue jadi ikut kesel karena kebawa. Semenjak bulan Januari itu, sekarang udah Mei ya. Gue udah nggak pernah mereview apapun secara negatifnya. Jadi semua film pasti gue hanya bahas positifnya aja. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya semua film subjektif. Lu nggak bisa lu bilang ini jelek, ada orang bilang ini bagus. Lu bilang ini bagus, ada bilang orang ini jelek. Ya udah yang bagusnya aja yang gua bahas. Benar. Jadi tapi gua nggak akan berbohong. Gua nggak akan bilang itu film bagus. Kalau misalkan filmnya alurnya jelek tapi kameranya, sinematografinya bagus, art directionnya, kostumnya, actingnya bagus, tapi ceritanya kurang, ya gue bahas yang bagusnya aja. Gitu. Jadi gue juga nggak nyakitin orang, dan apalagi kan gue filmmaker juga, jadi gue nggak mau punya musuh lah di industri. Iya. Tapi beneran gue pas lihat awal, gila nih orang nih berani banget nih, orangnya nekat banget sih. Iya sih. Ngomel terus gitu. Tapi sekarang di TikTok gue udah jarang banget lo, udah nggak, bukan FYP gue yang mbak-mbak kemana-mana itu. Kayaknya perlu direview tuh mbak-mbak itu gimana ya say. Tapi memang sekarang semenjak gue udah nggak terlalu blunt, gue juga nggak terlalu FYP lagi kayak dulu. Kalau dulu bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta, karena kan gue bener-bener jujur banget gitu kan. Nah kalau sekarang udah gue iniin, jadinya FYP-nya udah susah tuh, udah 5 juta tuh lagi ya. Udah. Tapi gue nggak masalah, meskipun agak sedikit turun, tapi gue nggak punya musuh dan endorse tetap jalan. Oke. Yang penting itu. Yang penting itu. Cuma. Terus Raffi sendiri nih, kesibukanmu apa? Aku kenal kamu itu, kamu pernah rilis lagu yang namanya apa? Yang judulnya itu apa? Merinding.
Oh, bukan merindu kok merinding. Mungkin lo mimpi ini. Iya, jadi merinding itu ya. Raffi ini banyak nyanyi, gue tahu banget lagu-lagunya. Raffi pernah nyanyi lagu Happy Birthday kan? Bener. Balon ada 5 Indonesia hari. Raya pernah nyanyi kan waktu itu. Dia pernah nyanyi lagu-lagu itu. Pengen disepil dong sedikit. Apa? Katanya kan suaranya enak banget. Aku sebenarnya nggak bisa nyanyi, cuman emang karena senang nulis, terus kayak sering curhat sambil nulis gitu, jadi kayak diungkapinnya lewat lagu. Lagu itu ciptaan Raffi sendiri? Iya, aku nulis sendiri. Oh. Aku baru 2 lagu sih sebenarnya. Yang apa? Dan itu Yang dua-duanya pertama? aku nulis. Yang Curhat. pertama? Yang pertama itu sekedar merindu, yang kedua itu dalam romansa. Jadi yang satu ini galau, yang satu lagi berbunga-bunga. Tapi udah dikeluarin lagunya? Udah dikeluarin. Oh. Tadi gue tanya label nggak, lo bilang Dari manajemen sendiri yang derek. oh. Juga anak-anak sekarang Udah nggak butuh label. udah nggak butuh label karena bisa dibikin sendiri sekarang. Nah sekarang tema kita kali ini adalah gue pengen tahu banget nih gimana sih pacaran anak-anak zaman sekarang nih, anak milenial, anak Gen Z, Gen Alpha gitu. Gue pengen tahu perbedaannya, kan pasti ada bedanya. Zaman gue aja pasti beda dengan zaman sekarang karena zaman gue dulu nggak ada sosial media, nggak ada ini, kita kalau mau ngobrol ya kita ke sono, kalau nggak surat-suratan 3 hari baru nyampe suratnya, kirim, lupa ada perangkonya, wah pokoknya ribet dah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan beda gitu. Lu mewakili Gen Alpha ya? Ya Gen Alpha. Lu jangan sok muda lu, Gen Z lagi lu bilang. Milenial kali ya? Milenial, kamu mewakili Gen Z. Aduh, lu tuh gak ada gen apa-apa aja. Generasi micin. Generasi micin, gue bikin tahu sih apa kira-kira kalau anak sekarang tuh pacarnya gimana sih? Oke, gue dulu kali ya. Yeah. Kalau gue sih, gue nggak tahu ya bisa mewakili semua Gen Z apa enggak. Yang lu tapi tahu aja. Yang gue tahu aja ya, semenjak pandemi itu berubah. Betul. Menurut gue, semenjak pandemi itu pandangan bisa 2 arah. Ada yang pandemi banyak kawin, ada yang pandemi banyak cerai di umuran gue. Iya. Ya kan, jadi kalau gue sama adik gue juga Gen Z, beda cuma berapa tahun doang. Dia udah pacaran sama pacaran tuh kayaknya udah 3 tahun deh. Gue sama nyokap gue nanya, bahkan ke ceweknya juga, lu kapan nikah gitu. Tapi nggak yang maksa, nggak yang pakai gitu. Kayak mereka nggak mikirin ke situ. Gue pun juga nanya, sampai bokap nyokap gue juga udah malas nanya, kayak lu kapan nikah? Gue bingung. Soalnya gue pernah di momen di pandemi tuh gue nggak punya duit sama sekali. Jadi gue bener-bener kayak, aduh gue harus cari duit dulu nih, gue harus stabil dulu dalam segi finansial gitu. Ditambah kan gue harus biayain. Yang ditanya kapan nikah tuh lu? Gue ada adik gue. Oh, lu adik lu. Gue adik gue gitu. Nah, gue sama adik gue sama-sama, tapi adik gue punya pacar yang udah lebih lama, ceweknya udah lebih lama gitu. Tapi dia sendiri sama ceweknya kayak entar dulu lah. Padahal mereka juga udah 30 umurnya. Gitu. Jadi di lain sisi kayak, is it kayak harus ke arah sana kayak gitu. Makanya kan gue sempat lihat data tuh kalau orang-orang tuh anak-anak Gen Z tuh udah mulai menurun tuh yang nikah KUA. Sempat keluar tuh datanya tuh. Denger itu Gitu. Karena Soalnya ngapain nikah? Kawin aja enak gitu. Bercanda. bohong, dia tulus. Jadi banyak teman-teman sekolah gue yang udah umur 30-an itu probably baru 40% yang nikah. 60% itu belum pada nikah. Padahal udah 30-an ke atas semua gitu. Ditanya semuanya sama financial problem, dan honestly semuanya gue dulu sekolah di international school. Semuanya bermobil mewah ya. Cuman kayak nggak tahu yang malah mikir ke sana gitu, kayak nggak yakin aja gitu. Dan kedua, sekarang susah bro nyarinya. Nyari apa? Pasangannya? Nyari pasangannya. Oh, iya? Dengan adanya sosial media, dengan adanya itu gampang banget lu tuker-tukeran pasangan, gampang banget kayak untuk selingkuh atau untuk bisa ketemu sama orang baru gitu lah. Apalagi kita yang public figure ya, seberapa banyak sih yang nge-DM kayak hey gitu, apa gitu. Jadi banyak loh. Tapi cowok semua. Jadi antara susah sama banyak pilihan emang. Terlalu banyak pilihan jadi susah. iya, jadi kalau gue sih mungkin dari guanya ya, nggak tahu untuk mewakili Gen Z apa enggak. Sekarang tuh nggak mikirin ke arah nikah sih, mikirin stability finansial dulu dan orang tua gitu. Karena kebetulan orang tua gue juga cerai kan. Nah itu juga om gue, tante gue, semuanya, Jadi nyokap ngeliatnya gue, kayak gitu juga. Jadi nyokap makin gue takut. juga cerai. Jadi gue mikir kayak semua orang juga pada cerai juga gitu. Jadi pas tante-tante sama om dan nyokap dan semua nanya kapan nikah, kita semua anak-anak dan sepupu-sepupu gue banyak banget yang ngomong kayak, ya lu aja cerai.
Oh, kan nyuruh kita nikah. Gitu. Jadi Jadi malah mikirnya ketakutan kesana. itu ada ya. Iya, jadi kayak Takutan takut karena kayak takut ya trauma lah. trauma karena kan gue dari broken home kan gitu. Jadi dari gue SD udah begitu. Jadi pas mikirin ntar anak gue gimana ya kalau misalkan gue nggak mau itu kejadian sama gue lagi. Kayak gue dulu pas masih SD. Iya. Gitu. Jadi finansial sekarang udah tertata kan, udah mulai Tertata sih, cuman karena udah saking tertatanya dan bisnisnya banyak berjalan, Oke. jadinya malah nggak ada waktu. Dan kayak lu bilang tadi kawin aja lebih gampang, nikah belakangan gitu. Jadi finansialnya udah tertata. Lu ujungnya mau ngomong apa? kan berarti udah ada niat untuk melangkah menuju Oh, jodoh. gua kira aku udah siap tuh. Oh, kalau belum ada jodohnya, aku siap, say. Gua kira lu mau ngomong gitu. Perasaan tadi lu udah kepikiran deh, bukan gue. Kalau Raffi sekarang nih, Raffi kan mewakili Gen Z nih. Gen Z tuh juga menurut gua agak susah nih. Gue punya anak juga yang di Gen Z. Dia tuh kehilangan masa SMA-nya karena waktu itu kepotong pandemi kan. Jadi pure SMA dia nggak ngerasain masuk ujian lulus aja. Oh, Jadi oke. bener-bener nggak ngerasain sekolah, Kelas nggak satu belajar nggak? SMA apa? Kan pandemi 2 tahun. Iya, dia masuk tuh dari kelas kelas 1 masuk lah kelas 1, Oh, terus iya. kelas 2, Iya iya iya. Tiga kelas 3, potong kelas 1 langsung setengah. lulus. Oh. Kelas 1 setengah gitu kan, kelas 2 iya. hilang, kelas 3 masuk ujian Iya, lulus iya. gitu. Jadi waktu itu gue nanya, kamu tuh nggak mau pacaran? Mau pacaran gimana? Ketemunya juga gimana? Ya pakai inilah Zoom. Bang liat deh Zoom aku. Jadi kalau dia nge-zoom tuh pagi-pagi sekolahnya yang kelihatan cuma jidat-jidat doang tuh anak-anak sekolah. Jadi iya bu, iya gitu kelihatan cuma segini. Gimana aku bisa lihat orang-orang gini-gini gitu. Kamu gimana? Sebenarnya aku juga sama sih, aku juga ketinggalan SMA juga, aku sempat pandemi juga SMA aku. Jadi kayak kelas 1 doang sekolah, kelas 2, kelas 3 itu online semua full. Iya. Iya sama kayak aku juga. Terus kalau misalkan ngomongin hubungan, kalau aku sih apa ya? Kalau aku kebetulan sama yang sekarang kan aku udah 6 tahun pacaran. Oh. Iya, dan itu LDR. Jadi kayak Long distance relationship. apa? Long distance relationship. Iya. Lo nggak percaya jangan jauh gitu aja sih benernya. Jangan jauh. Tadi agak Oke, jadi Pupus sudah harapan. Relationshipnya di mana? Nggak apa-apa masih ada Bang Tora. di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Masih di Indonesia juga. Masih Indonesia Iya. juga. Jadi Aku kayak juga anak daerah loh, aku Tangerang Selatan, bukan anak Jakarta. beda dikit tuh kayaknya. Iya benar. Jadi kayak kalau misalkan ngomongin hubungan juga aku nggak punya banyak pengalaman. Jadi kayak mungkin pacaran-pacaran Gen Z sekarang kalau yang aku lihat teman-teman aku ya kebanyakan itu kayak benar kayak jadi sekarang tuh sering tuker-tuker pasangan, kadang-kadang pacaran sama sahabatnya sendiri, iya. tiba-tiba misalkan curhat sama sahabatnya, tiba-tiba sahabatnya pacaran sama mantannya. Kayak Ditikung gitu Iya, ya. banyak-banyak Sekarang yang tuh banyak yang tikung menikung gitu. Tikung-menikung. Jadi Boleh Tapi takut. buat itu sah itu. Kecepatan gue lahir kayaknya. sebenarnya nggak sah, cuma Oh. memang karena mungkin ya Lebih berani kali lebih ya, berani anak-anak banget sih zaman sekarang. Iya, jadi kayak gampang gitu loh buat tuker-tuker pasangan kayak gitu. Terus juga bebas. Kalau apa? Kalau tadi kan si Gadi udah bilang nggak kepikiran menikah, ya kan? Kalau kamu sebagai perwakilan Gen Z tuh udah kepikiran gak sih? kalau aku sih enggak. Kamu usia berapa sih? Enggak apa belum? Masa belum. Aku usia 20. Usia 20, usia 20. Aku dulu kawin juga 22. Lu udah banget dong. Kawin, nikah umur berapa? Lu nikah umur berapa? Nikahnya 42. Gak, mau kawin dulu umur 24. 24. Tuh, kalau dulu Aku tuh juga kayaknya sih 24 tuh. pikirnya 24, mikir dulu lah, Iya. main dulu, Ntar aja dulu ya. seneng dulu. Mentok berapa sih paling tua tuh kalau cowok? 80. Itu. Robert De Niro aja 80. Menopause. Nggak ada. Emang bisa gininya. Lo pengen punya keturunan apa enggak? Kalau keturunan lo ya lo agak dimudahin. Kalau lo nggak pengen punya keturunan lo bisa sampai 80, 90 tahun baru kawin. Cari duit dulu. Enggak, jangan lu cepet-cepet nanti ujung-ujungnya lu selingkuh-selingkuh. Iya. Tapi ada itu target ngomongin gua kan. dong. Ada target kan. Menikah di usia berapa itu pasti ada target Iya. kan. Raffi di usia berapa? Target untuk menikah nih pikirannya. Belum ada sih sebenarnya. 25 Sejalan sampai 27 gitu kali ya. ya. 25 sampai 27. 28. Jadi lu udah kawin belum sih? Kawin mah sering. Hampir tiap malam. Anjing. Sama guling. Kalau
Jadi sekarang itu anak-anak zaman sekarang tuh makanya lebih takut untuk memulai suatu hubungan ya. Karena kan itu tadi saking mudahnya dia itu ketemu orang, jadi kayak meninggal dan ditinggalkan itu aduh, sekarang itu menjadi kayak hal yang biasa gitu. Jadi ada gak sih pengalaman ditinggal atau ditinggalkan, ghosting lah kalau kalau apa bahasa kerennya zaman sekarang tuh. Gue baru tau lagi istilah ghosting gitu. Barusan dikasih tahu baru tadi. Pernah gak sih? Pernah sih, pernah. Baru Januari kemarin. Di Jadi ghosting. gue gak sengaja ketemu mantan gue. Nah mantan Oke. gue tuh satu pesawat sama gue, dan lucunya, dan gue pernah tunangan sama dia. Dan lucunya duduknya sebelahan pula, itu nggak direncanain sama sekali. Apakah itu jodoh? Nah itu yang di pikiran itu Sign. itu yang di pikiran Sign. kita, ini jodoh nih kayaknya nih, maksudnya kok bisa-bisanya dipertemukan di pesawat yang sama, tujuan ke luar negeri bareng, terus duduknya sebelahan pula kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol 3,5 jam kan perjalanan dari Jakarta ke Thailand, terus ngobrol tuh non-stop dan jadi CLBK, jadi mulai muncul-muncul oke. lagi tuh, karena udah bersebelahan banget kayak dunia milik kita lagi gitu. Gila dulu kita begini-gini ya, jadi begini, terus akhirnya deket lagi, kayak mikir kayak apakah ini sign gitu. Terus ternyata nyampe di Thailand kan hotel terpisah-pisah kan, karena kan udah booking segala macem. Terus sempet jalan sekali gitu, and then the next after we had a breakfast, kita makan, dia ketemu sama teman-temannya dia, and then udah abis itu dia ngilang. Kurang ajar banget. Ngilang seminggu kemudian, nelpon lagi. Hi, how are you? Miss you. Anjing. Sebutin siapa namanya? Oh, jadi sekarang karena udah pada pulang ke negaranya masing-masing, lo nyari gue lagi nih, karena lo nyari backup plan. Gitu, kamu ngomong kayak gitu sih. Ikut pites nih. Ya Siapa udah, tapi orangnya? gue masih lunch sama dia, cuman setelah itu gue udahlah gitu. Oh. Padahal udah ada momen tuh dimana kayak Udah tak lah. ini jangan jodoh nih gitu. Kok bisa? Mungkin kalau satu pesawat tapi beda kursi, beda. Masih, Ya, ya udah satu pesawat doang gitu. Ini bener-bener sebelahan gitu, kayak what the hell is going on gitu. Tapi ternyata ya gue itu sakit sih rasanya sih, kayak gitu kan. Terus, udah waktu- punya harapan tiba-tiba gone. Waktu di chat lagi itu, tanggapan lu gimana sama cewek itu? Ya udah, akhirnya gue kayak buang aja pemikiran susah lah relationship gitu. Kembali lagi gue kayak membenarkan apa yang ada di otak gue gitu, kayak nggak ada yang bisa, nggak sampai sekarang nggak ada yang bisa benar-benar serius gitu. Ini udah sampai tunangan loh bahkan. Jadi ini aja nggak lanjut gitu, dan ternyata mau dicoba ulang lagi, ternyata nggak juga gitu. Akhirnya di sini gue jadi berpikir udahlah sibuk kerja aja. At least kalau kerja itu kita mengontrol diri kita, dan kita nggak ngontrol orang lain, atau kita nggak dikontrol sama orang lain. Resultnya itu adalah dari apa yang kita buat gitu loh. Nah kalau misalkan dari pasangan itu kan kadang-kadang nggak bisa ketebak tuh. Karena gue pernah juga in relationship pas pandemi, dimana kita tinggal setahun bersama, and then abis 1 tahun itu dia selingkuh sama temen satu manajemen. Nah di situ gue ngerasa kayak, padahal di sini gue berpikir gue bakal nikahin dia. Ternyata dia masih selingkuh juga sama teman manajemennya kayak gitu. Jadinya gue udah berpikir bahwa udah kedoktrin tuh di kepala gue, udahlah nggak ada yang namanya relationship yang beneran kayak gitu. Itu sih. Jadinya sekarang susah, gonta-ganti aja. susah tuh ganti aja gitu. Dari Kadang-kadang ekspresinya cepet-cepet. sering, dari ekspresinya sering di Justru ghosting. aku nggak pernah. Aku nggak pernah. Justru aku nge-ghosting ataupun di ghosting sih alhamdulillah nggak pernah ya. Oke. Saya kayak ya itu yang gue bilang tadi, karena aku pengalaman tuh nggak banyak. Jadi kayak paling aku ngeliat emang teman-teman aku zaman sekarang ya emang gampang banget untuk kayak ngeghosting atau di-ghosting. Ngeghosting itu kadang-kadang ya emang salah satu pihak yang ngerasa emang deket, atau enggak salah satu pihaknya emang ngerasa kayak ya udah biasa aja. Cuman gara-gara yang satu baper jadi ngerasanya di-ghosting. Padahal emang mereka tuh awalnya ngejalaninnya berdua ya udah kayak biasa aja, kayak temenan, cuman saling perhatian. Tapi dia pacaran juga LDR sih. Iya, Dia itu suka bumi. makanya. Masalahnya bukan ghosting, Apa paling tuh? signal mapet. Itu Masalahnya dia. lebih di situ dia. Tapi Kuota habis. Tapi gue penasaran, lu percaya tuh 6 tahun lu LDR, lu percaya dia ngapa-ngapain? Karena kita sempat putus nyambung juga, maksudnya ada. Oke, Putus maksudnya nyambung juga. totalnya itu 6 tahun. Enam gitu. 6 tahun dari lu umur 14 tahun dong. 14 tahun. Iya, Dari SMP dong. Gokil. Kamu nggak mau coba yang lain-lain dulu?
Udah sih dikit. Bukan lo. Bukan lo. Oke, tadi soal ghosting. Sekarang gue mau nanya, sekarang kan banyak banget tuh aplikasi-aplikasi di handphone tentang dating apps. Ya kan, kayak apa sih? Tinder, ada tuh. Grindr ya? Beda konsep, say. Grindr tuh apa? Lo lupa ya lo pakai ya? Pakai ya. Oh. Gua cari deh, siapa tahu jodoh. Gua mempelajari. Apa sih gue taunya Tinder doang. Tinder, ada lagi apa? Apa sih? Tinderloin. Micet tuh ada. bukan buat jodir ya? Enggak, kenalan juga buat bisa. jodir itu. Micet juga Gue dating pernah apps. ngiklanin satu sih, cuman gue lupa apa ini. Apa ya? produknya. Gua juga lupa. Bigo. Bukan Bigo. Bigo. Ada yang merah kalau nggak salah. Ini Bumble. Bumble itu juga bisa. Merah kan? Bumble. merah ya? Iya merah kalau nggak salah. Pernah pakai nggak? Pernah kalau ke luar negeri. Kalau ke luar negeri. Iya, karena nggak kenal siapa-siapa. Tujuannya untuk tetap itu tujuan dating app. Ya lu buka Tinder luar negeri bakal lupa pacar yang kawin ini. Lu tinggal di Indo. Makanya gua tanya kenapa di luar negeri. Enter bibip ya. Ya gua tanya kalau lu buka aplikasi di luar negeri, lu buat apa? Buat cari pasangan hidup. Enggak sih, tanya jalan. Tapi dia udah kebuka tadi tuh. Dia udah kebuka. Sekarang ada nggak pengalaman lucu selama lu gunain aplikasi online itu? Enggak sih. Enggak. Apa Tapi ya? pernah dapat di luar negeri? Sering lah. Sering. Kalau bentukannya kayak gini. Nah, ini lagi. Easy lah. Nah, aja sih jijik aja. Easy lah. Nah, ya dapat lah. Kan dapat luar negeri. Maksudnya perbedaan orang luar sama orang dalam gimana? Beda. Beda. Tapi jujur gue lebih suka orang Indo sih sebenarnya. Gue lebih suka orang Indo. Apa ya? Karena mungkin gue udah jorok lagi ngomong. Langsung aja di sini kita semua. Gua sudah bahasa lu sudah dating dengan berbagai etnis gitu, jadinya ya sama aja sih, ujung-ujungnya manusia biasa aja gitu, cuma beda jenis kulitnya aja gitu. Tapi yang susah adalah kalau bahasa Inggrisnya nggak lancar. Gitu. Jadi kadang-kadang ngobrolnya itu nggak nyambung. Jadinya ya udah body language. Pakai bahasa isyarat gitu Pakai bahasa ya. isyarat. Emang bisa gituan pakai bahasa isyarat. Dan nggak tahu ya, gue nggak percaya sama dating apps itu bakal nemuin jodoh sih, meskipun gue ada beberapa temen yang terjadi gitu ya, karena ya kalau buka dating apps mostly kebanyakan pengennya begituan. Gitu. Bahkan di Instagram aja sekarang juga udah gampang, nggak usah Instagram, TikTok aja DM sekarang udah banyak. Hey, Emang ada DM TikTok? ada. Ada Kemana aja sih? ada. Nggak tahu Laura ini. Ada. Jadi sebenarnya kalau mau ketemu sama orang itu nggak harus dari dating apps, malah kan lebih bagus di Instagram. Kenapa? Karena profilnya real. Betul. Kalau Tinder kan atau aplikasi lain nggak tahu kita mukanya seperti apa kayak gitu. Tapi gue pernah sih sebelum Foto ketemu postingannya. Belum tentu real. Iya, Belum tentu real. ternyata asli. Dulu gue pernah syuting, terus kita kekurangan pemain yang ini gue diminta bantu cari yang ini cakep Pak, ini cakep nih, Lihatnya dari dating apps. Instagram. Nah, dari Instagram. Oh, dari Instagram. oke. Dipanggil lah syuting gitu. Terus abis itu gue, ini yang mana? Ini yang lo tunjuk. Gue kagak nunjuk dia. Jadi dia pakai itu live 360 Filter. ya, pakai Ya, filter. Filter, mukanya. ya sekarang Lu filternya bayangin, 7. satu Instagram dia pakai filter. Begitu datang, ya ini orangnya gila bisa. Makanya gitu. lihat pantengin pada waktu dia live. Kan nyata Nggak tuh. kepikiran. Tapi sekarang live Enggak, udah gue bisa tahu. pakai Jadi gue udah filter. tahu sekarang bagaimana cara mengkonfirmasi apakah itu orang real apa enggak. Lu Gimana? video callan dulu sama dia. Jadi sekarang ada dating apps itu bisa video callan. Oh, awalnya nggak bisa. Awalnya nggak bisa, sekarang udah bisa. Udah kita video call Oke. gitu tuh bisa. Atau ya udah tukeran WhatsApp atau Line terus video callan. Kalau memang ternyata dia nggak real ya udah nggak usah ketemu. Dia master nih. Dating apps dia Tapi kalau keluar negeri kadang-kadang gue meskipun orang yang nggak sesuai kriteria gue tapi ngobrolnya nyambung, gue masih ajakin ketemuan tapi bukan buat ngeng-ngeng. Buat berteman supaya bisa lebih punya banyak teman di luar negeri gitu. Tujuannya itu. Kan nggak harus semuanya begituan kan, bisa cuma Nggak berteman harus, aja. nggak harus. Kita aja yang pikirannya kotor. Gue juga say. gue tuh lagi belajar bahasa Thailand. Nah, jadi gue sering banget ketemu orang Thailand itu, gue ajakin ketemu aja untuk gue bisa praktis Thailand gue. Thailand Oke. gitu. Gue juga lagi suka sih Thailand.
Lebih suka maksudnya? Lagi suka makanannya, gue suka. Lagi suka cewek Thailand. Cewek Thailand. Ah, belum tahu gua. Iya, cowok itu. You like Bencong. you like lady boy. Gua udah tahu bedanya. Apa tuh? Beberapa kali gua liburan ke Thailand, dari gua tahu bedanya yang cewek Thailand beneran sama lady boy. Apa tuh? Cantikannya lady boy. Lady boy cantik ya, dan mereka pasti lebih kebuka. Iya. Oke. Mereka nyomong kan baru punya. Oh. Kalau udah lahir dari kecil kan udah punya lama. Tapi Ngapain kagak sombong? mas, lu emang ke Pattaya kan banyak yang asli juga. Hah? Kalau lu ke Pattaya, Lah gua gak nyobain juga sih. Jadi gua gak tahu. bukan nyobain, Apa? lu pinggir jalan juga banyak itu lagi lagi belanja. Kadang kita susah juga sih ngeliat mobil matic atau manual ya. Kalau tahu gua ada pengalaman lucu, gua ada pengalaman lucu. Jadi gua ini di Thailand dan ya udah tuh gua main lah sama dia. Tiba-tiba pas lagi main, dia malah ngomong kayak gue pernah datang ke rumah dia, and then gue nemuin dia ngerekam gue diem-diem. Will you be my girlfriend kayak gitu? Di telepon kan? Pas di telepon udah belajar tuh. Sebelum telepon udah belajar ya. Will you be my girlfriend? Pas di telepon. Lo kalau mau nikah sama orang, kan itu selamanya tuh gitu loh. Kalau misalnya goyangannya nggak enak gimana? Kelihatannya masih ketemuan ya. Ketemuan. Ke mall gitu ya. Jarang nge-mall ngapain? Gen Z sebenarnya yang sering nge-mall gitu. Tapi Nonton. banyak yang setelah udah ketemu berapa kali test drive.